Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Sebelum Carlo Ancelotti, Real Madrid ternyata sempat dekati Jose Mourinho. Real Madrid sempat menghubungi sejumlah pelatih ternama sebelum menjatuhkan pilihannya kepada Carlo Ancelotti. Dan ternyata Jose Mourinho merupakan salah satu sosok yang mereka hubungi kala itu. Ancelotti diumumkan sebagai pelatih anyar Los Blancos beberapa hari yang lalu. Pria berkebangsaan Italia tersebut didapuk sebagai pengganti Zidane yang memilih mundur dari pos kepelatihan Real Madrid untuk kedua kalinya. Sepertinya Real Madrid enggan bertaruh besar lagi dalam menentukan pelatih. Ketika Zidane mundur pada tahun 2018 lalu, mereka mencoba peruntungan dengan Julen Lopetegui dan Santiago Solari. Sayangnya semuanya gagal. Ancelotti sendiri pernah dipecat Real Madrid pada tahun 2015 lalu. Kendati demikian, ia menjalani 2 musim sebagai pelatih Los Blancos dengan torehan 4 trofi termasuk dari ajang Liga Champions. Jadi torehan Ancelotti tidak buruk-buruk amat. Tentu Ancelotti bukanlah satu-satunya pilihan yang tersedia buat Real Madrid. Bahkan sebenarnya dia tidak tersedia karena masih terikat kontrak dengan Everton. Untungnya De Toffos rela membiarkan pria asal Italia itu pergi. Sebelum memilih Ancelotti, Real Madrid menghubungi sejumlah pelatih ternama untuk menggantikan Zidane. Salah satunya adalah Massimiliano Allegri. Sayang mereka kalah cepat dengan Juventus. Klaim yang mengejutkan datang dari The Telegraph. Mereka mengabarkan kalau Los Blancos sempat menghubungi Jose Mourinho. Namun dalam kasus ini mereka jauh lebih telat dari Allegri. Bagaimana tidak, Mourinho sudah dinyatakan sebagai pelatih AS Roma sejak beberapa bulan yang lalu. Penunjukan Mourinho sebagai pelatih AS Roma diumumkan beberapa hari setelah pria asal Portugal itu dipecat Tottenham. Mourinho baru aktif melatih AS Roma pada masa pramusim 2021-2022. Lebih lanjut, Telegraph mengklaim kalau Real Madrid sempat menghubungi Mourinho sebanyak 2 kali. Dan sudah jelas mereka mendapatkan penolakan karena Mourinho memiliki kontrak 3 tahun dengan AS Roma. Ini catatan Ancelotti bersama Real Madrid. Carlo Ancelotti telah kembali ke Real Madrid. Ancelotti kembali ke tempat yang menjadi rumahnya dari tahun 2013 sampai 2015. Angka-angka yang ditorehkannya dari masa pertamanya sebagai pelatih klub memberikan alasan optimisme bagi penggemar Real Madrid. Selama tugas pertama itu, Ancelotti memimpin Real Madrid ke rekor kemenangan berturut-turut mereka 22 laga dan memenangkan 74,7% dari pertandingan yang ia dampingi. Setelah kalah dari Atletico Madrid pada 13 September 2014, Real Madrid baru tumbang lagi ketika melawan Valencia pada 4 Januari 2015. Real Madrid memenangkan 22 pertandingan berturut-turut secara luar biasa. Kemenangan gemilang 5-1 atas Basel di Liga Champions mengawalinya pada 16 September. Dan yang terakhir terjadi di final Piala Dunia antar klub saat Los Blancos mengalahkan San Lorenzo pada 20 Desember. Dalam periode tersebut, Real Madrid memenangkan 10 pertandingan kandang dan 12 pertandingan tandang di 4 kompetisi. 6 kemenangan diraih di Liga Champions, 12 di La Liga, 2 di Piala Dunia antar klub, dan 2 di Copa del Rey. Secara mengesankan, Real Madrid mencetak 80 gol dan hanya kebobolan 10 gol hingga pertandingan melawan Valencia itu. Dapat dikatakan bahwa penunjukan Carlo Ancelotti sebagai pelatih kepala Real Madrid membuat Presiden Barcelona Juan Laporta waspada. Setelah menghadiri suatu acara, Laporta diberitahu berita kedatangan Ancelotti dari seorang jurnalis. "Oh ya, ia pelatih yang baik," kata Laporta. Ancelotti menghadapi Barcelona sebanyak 5 kali sebagai bos Real Madrid dalam tugas pertamanya. Kalah 3 pertandingan dan menang 2 kali. Salah satu laga yang dimenangkannya adalah final Copa del Rey pada musim 2013-2014. Hazard, Ancelotti adalah kabar baik. Eden Hazard mendukung penuh keputusan Real Madrid merekrut Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru. Dia yakin Ancelotti akan membawa banyak hal baik untuk Los Blancos. Ancelotti mungkin akan merombak skuad Real Madrid. Nasib Hazard pun tidak sepenuhnya aman. Biar begitu, Hazard yakin betul Ancelotti adalah pilihan tepat. Pengalaman dan pembuktian Ancelotti jadi 2 alasan kuat. Semua orang di Real Madrid tahu apa yang telah dipersembahkan Ancelotti untuk klub. Dia telah menjuarai Liga Champions dengan tim ini, dan dia sangat mengenal para pemain. Kita pun tahu dia adalah pelatih dengan banyak pengalaman. Dia mengenal kota Madrid, mengenal fans. Saya kira kami akan mencapai banyak hal bersama, kata Eden Hazard. Lebih lanjut, bagi dirinya pribadi, Hazard merasa Ancelotti adalah kabar baik. Dia memang belum mengenal Ancelotti dan belum pernah bekerja sama, tapi baginya itu bukan masalah besar. Saya tidak mengenal dia secara pribadi, tapi dari apa yang saya dengar, dia adalah pria yang sangat baik dan hanya ingin menang. Itulah yang kami semua butuhkan. Sekarang kami punya kesempatan bekerja sama. Ini kabar baik bagi saya, kata Hazard.
Masih naksir, Milan coba dekati lagi penyerang Madrid ini. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan kembali mencoba mendekati penyerang Real Madrid Luka Jovic. Luka Jovic bukan nama baru lagi bagi Milan. Sebelumnya, Rossoneri sudah pernah mencoba mendekati pemain Serbia tersebut. Milan mencoba untuk merekrutnya 2 kali. Yang pertama pada musim panas 2020 dan kemudian pada Januari 2021. Namun semua usahanya gagal. Rossoneri pada akhirnya cuma berhasil membawa Brahim Diaz dari Real Madrid. AC Milan kini sedang berburu striker lagi. Ini sebagai persiapan atas kembalinya mereka ke pentas Liga Champions. Milan pun disebut kembali melirik Luka Jovic. Kabar tersebut dilansir oleh Vikajez. Direktur Milan Paolo Maldini dan pelatih Rossoneri Stefano Pioli menganggap Jovic sebagai salah satu dari penyerang paling aktif yang ada di bursa transfer musim panas. Mereka juga disebut tahu bahwa Real Madrid ingin menyingkirkan pemain berusia 23 tahun tersebut. Laporan itu juga menyebut bahwa Eintracht Frankfurt, klub yang kemarin meminjamnya, ingin mempertahankannya. Namun, Madrid disebut ingin mendapatkan kembali sebagian dari uang 60 juta euro yang mereka keluarkan untuk membelinya. Jadi opsi terbaik adalah menjual Jovic ke Milan. Rossoneri pun dikabarkan ingin meminjamnya lebih dulu dan kemudian memiliki opsi untuk membelinya seharga 25 juta euro. Milan dan Madrid juga disebut akan mengadakan pertemuan dalam beberapa hari ke depan. Selain membahas transfer soal Jovic, mereka juga akan membicarakan soal masa depan Brahim Diaz. Selain penyerang yang masih muda, AC Milan juga disebut mencari pemain depan yang berpengalaman. Pilihan Rossoneri pun jatuh pada Olivier Giroud. Pemain asal Prancis itu kabarnya sudah menolak proposal sejumlah klub. Ia hanya ingin pindah ke AC Milan. Kabarnya AC Milan akan mengontraknya selama 2 tahun. Giroud akan digaji 4 juta euro per musimnya. Mbappe, kado spesial Madrid untuk Ancelotti. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan akan mendatangkan Kylian Mbappe dari PSG sebagai kado untuk pelatih barunya Carlo Ancelotti. Keberhasilan Real Madrid merekrut kembali Carlo Ancelotti ini kabarnya membuat manajemen klub senang dan lega. Untuk itulah mereka bakal memberikannya sebuah kado yang spesial. Kado itu adalah perekrutan Kylian Mbappe dari PSG. Kabar tersebut dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Laporan itu juga menyebut Real Madrid merasa pede akan bisa memboyong Mbappe dari Paris Saint-Germain. Sebab saat ini ia sudah memasuki tahun terakhir kontraknya di PSG. Pihak PSG sebenarnya sudah berusaha untuk membujuknya memperpanjang masa kerjanya di Paris Saint-Germain. Namun usaha mereka masih gagal sejauh ini. Padahal rekannya yakni Neymar sudah tekan kontrak baru. Jika Mbappe tak kunjung membubuhkan tanda tangan, PSG kemungkinan besar harus segera melegonya. Saat ini Real Madrid memang masih memiliki Karim Benzema. Penampilannya pun masih gacor. Sayangnya usianya tidak muda lagi. Tahun depan ia akan genap berusia 34 tahun. Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez pun disebut akan mencari penerusnya. Kylian Mbappe jelas layak dijadikan pengganti bagi Benzema. Kylian Mbappe, saya pernah menolak Real Madrid. Ketertarikan Real Madrid terhadap bintang PSG Kylian Mbappe sejatinya bukanlah hal yang baru. Raksasa Spanyol itu sempat dikabarkan melakukan pendekatan terhadap sang penyerang di tahun 2014 lalu. Pada saat itu Mbappe masih memperkuat skuad Akademi AS Monaco. Kendati masih berusia sangat belia kala itu, tapi Mbappe sudah menarik perhatian banyak klub papan atas Eropa dengan kualitas bolanya itu. Ketertarikan Madrid sudah muncul ketika Mbappe masih berusia 15 tahun. Mereka bahkan berinisiatif mengundang sang pemain untuk mengunjungi fasilitas latihan klub dan bertemu dengan beberapa sosok idolanya, seperti Cristiano Ronaldo dan Zinedine Zidane. Namun pedihnya, Madrid mendapatkan penolakan dari Mbappe. Pemain berdarah Prancis tersebut memilih bertahan di AS Monaco sampai akhirnya berkesempatan menjalani laga debutnya pada tahun 2015. Kesempatan memperkuat klub sebesar Real Madrid tidak datang berkali-kali, apalagi buat pemain yang masih berusia sangat belia. Mbappe cukup berani untuk memberikan penolakan kepada Real Madrid pada waktu itu. Namun Mbappe punya alasan kuat kenapa menolak tawaran untuk pindah ke Spanyol guna mengejar karir sepak bolanya. Ia berkata kalau kedua orang tuanya menginginkan dia melanjutkan proses pendidikannya terlebih dahulu di Prancis. Kedua orang tua saya menginginkan saya untuk memulai karir di Prancis, untuk dididik di Prancis, untuk bermain sepak bola, tapi juga untuk melanjutkan pendidikan saya. Pergi ke Spanyol, bahkan jika itu dengan Zidane, Spanyol adalah negara lain, budaya lain, kata Mbappe. Mbappe tidak berbicara banyak soal masa depannya di klubnya yang sekarang PSG dalam sesi wawancara tersebut. Meskipun demikian, ia melontarkan beberapa kata yang mungkin bisa jadi petunjuk soal arah karirnya. Saya selalu ingin memberikan tantangan kepada diri sendiri, karena itulah yang membuat Anda tidak bisa merasa santai. Berada di lapangan menjadi asupan makanan saya, begitulah cara saya mengisi ulang diri sendiri. Berkat itu, saya jadi punya energi untuk menghadapi aspek-aspek lain di dunia sepak bola, kata Mbappe. Perlu diketahui Mbappe memiliki kontrak yang tersisa 1 tahun lagi di PSG. Jika tidak diperpanjang, PSG harus melepasnya di musim panas ini agar tidak kehilangan dirinya secara gratis.
Manchester United siap ikat Rafael Varane dengan kontrak 5 tahun. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan telah menawarkan kontrak berdurasi 5 tahun untuk bek Real Madrid Rafael Varane. Varane telah menolak tawaran kontrak baru dari Real Madrid. Walau kontraknya belum akan habis dalam waktu dekat, hal itu tetap memicu spekulasi tentang masa depannya. Real Madrid pun dikabarkan sudah bersedia melepas Varane, dan Manchester United bisa jadi bakal membawanya ke Old Trafford pada musim panas ini. Kini seperti dilansir ABC, Manchester United kabarnya telah menawarkan kontrak berdurasi 5 tahun kepada Varane, meski kedua klub masih belum bersepakat soal biaya transfer. Kabarnya kubu Real Madrid bersedia untuk melepas Varane pada musim panas ini. Namun, sang klub pembeli harus bersedia menembus bandrol sang pemain senilai 70 juta euro. Sementara itu, Varane sendiri saat ini masih belum mau dipusingkan dengan spekulasi soal masa depannya. Bek 28 tahun itu ingin sepenuhnya berkonsentrasi memperkuat Prancis di Euro 2020. Sudah bukan rahasia lagi jika manajer Ole Gunnar Solskjaer ingin mendatangkan sejumlah pemain pada musim panas ini guna membuat timnya bisa bersaing memperebutkan gelar musim depan. Solskjaer sempat diklaim ingin mendatangkan striker baru ke Old Trafford. Namun sepertinya fokus Solskjaer saat ini beralih ke posisi lain. Salah satu fokus pembenahan United adalah sektor bek tengah.